Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Alisandi, mahasiswa Universitas Dian Nusantara jurusan Manajemen dengan nomor NIM 111119386. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video TS untuk mata kuliah Statistik berbasis komputer yang diampun oleh Ibu dosen pengampun Rizka Resdiana SE MSI. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik dan uji regresi berganda, di mana data yang saya gunakan adalah data primer yang telah disiapkan. Di mana ada tiga variabel x dan satu variabel y. Di mana tingkat regel x1 nya adalah tingkat regularitas, motivasi, x2 nya motivasi, x3 lingkungan kerja, dan variabel y nya kinerja karyawan. Dan aplikasi yang akan saya gunakan dalam mengujinya adalah aplikasi IBM SPSS. Berikut adalah bentuk aplikasinya. Pertama-tama kita ke variable view, di mana semua variable view kita isi menurut variabel, di mana x1, x2, x3 dan variabel y ada di nama. Kemudian desimalnya yang tadinya 2 ini saya ubah semuanya jadi 0, dari 2 jadi 0. Kemudian labelnya kita isi dengan variabel masing-masing yang ada di data tersebut. Kemudian measure-nya kita ubah menjadi scale semua, dan kita kembali ke data view, maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Setelah tampilan seperti ini, kita memasukkan seluruh data yang ada di tabel data primer berikut ini ke dalam IBM SPSS. Data yang dimasukkan adalah data total dari setiap variabel, di mana setiap variabel ada 5 pertanyaan. Setiap variabel memiliki 5 pertanyaan. Seperti total x1 ini kita copy semua sampai bawah dan copy ke tabel x1. Sama halnya seperti x2, x3 dan variabel y. Di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik itu ada 3, yaitu normalitas, uji multikoleritas, dan uji heterokisaditas. Pertama-tama kita klik analyze, regression, dan linear, maka akan muncul tabel. Kita masukkan variabel dependent kinerja karyawan ke dependent dan variabel x nya ke independent. Kemudian kita klik statistik, data centang, collinegrity diagnostic, dan covariance metric. Kemudian kita continue, kita klik plots, dimana kita masukkan z spread ke x dan s receipt ke y. Jangan lupa kita centang histogram dan normal property plot. Kemudian kita klik continue, dan kita klik save, kita centang standard result residual untuk memunculkan tabel baru di samping variabel y. Kita klik continue dan OK. Maka kita akan tunggu, maka akan muncul tabel-tabel berikut ini. Untuk uji normalitas bisa kita lihat di histogram, manual ppplot, dan one sample kolmogorov. Dimana histogram dalam tabel histogram, maka akan bila tabelnya berbentuk seperti ini, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Dan juga pada normal pp, bila garis titik-titiknya mengikuti garis berikut ini, maka uji normalitasnya itu disimpulkan berdistribusi normal. Dan selanjutnya untuk mencari one sample Kolmogorov Simprov test seperti ini, kita kembali ke dalam tabel SPSS, kemudian kita klik analyze, dan kita non parametric trace dan legacy dulu. Kemudian kita klik sampel K sampai S.
dimana tadi kita sudah mencentangnya, maka akan muncul tabel baru di sampingnya. Kita klik ini dan masukkan ke dalam test variable list dan kita oke. Maka akan muncul one sample Kolmogorov Simprov test. Di sini saya sudah mengkopinya ke dalam Word. Maka akan muncul sebagai berikut. Dari data di atas ini dapat dilihat nilai signifikan 0,52 lebih besar dari 0,50, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian uji multikoloritas kita lihat di coefficients. Coefficients itu ada di atas, coefficients. Bukan koefisien klaritas tapi di coefficients ini. Saya sudah mengkopinya ke dalam Word. Bisa dilihat dari hasil tolerance berikut ini ada 3 variabel. Tidak ada variabel independent, variabel X yang nilainya kurang dari 0,1. Mereka semua ada di atas 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independent X. Dan berdasarkan nilai FIV menunjukkan hasil yang sama. Bahwa variabel independent tidak ada yang lebih dari 10. Mereka ada di bawah 10 semua. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi multikoloritas antar variabel independen dalam data primer. Kemudian uji heterokliditas ada di scatterplot. Scatterplot ini ada di bawah. Di bawahnya normal PP plot. Ini adalah scatterplot yang ada di SPSS. Kemudian saya copy ke Word. Seperti ini. Berdasarkan hasil scatterplot terlihat bahwa titik-titik berikut ini menyebar secara acak baik ke atas maupun ke bawah. Di bawah angka 0 pada sumbu Y, yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterogenitas pada model regresi. Selanjutnya saya akan menguji regresi linear berganda. Tadinya saya sudah menguji asumsi klasik ya. Selanjutnya adalah regresi linear berganda. Analyze, terus kita regression linear. Setelah itu masukkan variabel dependennya Y dan variabel independennya A. Kemudian kita klik statistik, kita checklist Bayesian diagnostic dan alkes. Kemudian kita continue dan oke. Maka akan muncul tabel seperti ini. Ini adalah regresi linear berganda. Kemudian sudah saya rangkum di dalam Word. Untuk analisis korelasi ganda ada di model summary. Ini dia model summary. Dari model summary, berdasarkan tabel model summary, angka R sebesar 0,598. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara tingkat religiositas motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian ada analisis determinasi. Kita menggunakan model summary lagi, di mana kita akan menggunakan R-square-nya. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh R-square sebesar 0,358 atau 35,8%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 35,8%. Selanjutnya adalah uji koefisiensi regresi secara bersama-sama atau uji F. Tabel yang kita gunakan adalah tabel ANOVA. Untuk di SPSS, tabel ANOVA adalah ini. Balik. Pertama-tama untuk uji F, kita menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi menggunakan A sama dengan 5%. Signifikasi 5% atau 0,5 merupakan standar yang sering digunakan dalam penelitian. Terus kita menentukan F hitung. Berdasarkan tabel diperoleh F hitungnya sebesar 29,171. Kemudian kita menentukan F table dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Kemudian jumlah hasil diperoleh untuk F table sebesar 2,663. Ini merupakan F
table yang ada di internet. Kemudian kita membandingkan F-hitung dengan F-table. F-hitung lebih besar daripada F-table, maka HO ditolak. Kesimpulannya, pengaruh secara artinya ada pengaruh secara signifikan antara tingkat regularitas, motivasi, dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Kemudian kita akan uji koefisiensi regresi secara parsial, uji T. Kita menggunakan table koefisien. Sama seperti uji F, kita menggunakan rumus yang sama. Pertama kita menentukan tingkat signifikasinya 5%, 0,5. Kemudian menentukan tingkat hitung setiap variabel. Tingkat hitung setiap variabel diperoleh 4,28 untuk tingkat regularitas, 1,835 untuk motivasi, dan 2,922 untuk lingkungan kerja. Menentukan table sama menggunakan table yang ada di internet, tapi kita menggunakan T-table bukan F-table. Setelah itu kita akan membandingkan T-hitung dengan T-table. Semua variabel T-hitung dan T-table itu HO-nya ditolak. Oleh karena itu, secara parsial ada pengaruh signifikan antara tingkat regularitas, motivasi, dan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.